bagaimana kita mendorong para muzaki ini, orang yang berzakat ini, yaitu ilmu pengetahuan dari keseharian kita yang tidak ada kita lakukan ini secara bersama-sama, maka setidak-tidaknya problem daripada umat Islam itu sendiri, alhamdulillah, zakat ataupun pengelolaan zakat itu dapat menghasilkan sesuatu yang sangat bermakna bagi teman-teman di Baitul Mal. Itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ada keterlibatan masyarakat, menzaki orang. Jadi ini hal yang dilakukan oleh teman-teman di Basnas. Tengku Haji Faisal Ali merupakan Ketua MPU Aceh. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua RTA Rabitah Taliban Aceh, Sekjen Huda, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, dan Ketua PWNU Aceh. Keseriusannya belajar di pondok pesantren diiringi hobinya berorganisasi mengantarkannya menduduki jabatan-jabatan penting di provinsi yang dijuluki Serambi Mekah ini. Tengku Haji Faisal M. Ali Esos adalah putra pasangan M. Ali Daud dengan Rusni Yunus yang lahir di Jengut, Lamno, Aceh Jaya, 7 Januari 1968. Sebelumnya Tengku Faisal Ali yang akrab disapa Abu Sibreh pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Santri Kecamatan Lamno Jaya tahun 1991 sampai 1993, Ketua Ikatan Santri Mudi Mesra Aceh Barat Selatan tahun 1992 sampai 1998, Ketua Koperasi Al-Barkah Samalanga tahun 1994 sampai 1998, Sekretaris Umum Pesantren Mudi Mesra Samalanga tahun 1994 sampai 1998, Wakil Sekretaris Rabitah Alumni Pesantren Mudi Mesra tahun 1994, Ketua Nadiriyah Rabitah Taliban tahun 1999 sampai dengan 2000, Sekretaris Himpunan Ulama Daiyah Aceh tahun 2007 sampai dengan 2014, Wakil Ketua Pembina Forum Komunikasi Ulama Aceh Besar, Ketua Umum Rabitah Taliban Aceh tahun 2003 sampai dengan 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Bersyukur pada Allah pada siang yang berbahagia ini kita bisa berada di Baitul Mal Aceh Selatan. Mungkin dalam rangka bincang-bincang dengan sahabat zakat, yaitu di Aceh Selatan, khususnya di daerah Tapak Tuan. Bersama kita pada hari ini sudah hadir, yaitu yang sangat kita nantikan, yaitu orang tua kita, sepuh kita, yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, yaitu Tengku Haji Faisal Ali, mungkin lebih dikenal dengan Abu Sibreh ya. Abu Sibreh, dan juga beliau sebagai Ketua Tamfiziah PWNU Aceh, juga sebagai anggota masyaikh daripada pesantren se-Indonesia. Pada kesempatan ini kita mengangkat tema, yaitu peran ulama dalam peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Kita maklumi bersama selama ini bahwa dalam pengumpulan zakat wilayah Aceh Selatan khususnya, kita masih dalam kondisi
banyak hal kendala yang kita hadapi. Walaupun zakat itu kita tahu bahwa setiap muzaki dia harus membayar zakat. Dan juga berbicara dalam konsep agama, tentu ada yang namanya mustahik zakat ataupun orang sinef yang harus kita berikan. Tapi kajian kita pada hari ini bagaimana peran ulama. Karena selama ini kita melihat peningkatan ataupun dari zakat ini memberikan kontribusi bukan tidak banyak ataupun tapi masih kita hadapi kendala di lapangan. Terutama bagaimana kita mendorong para muzaki ini, orang yang berzakat ini, mereka bisa berzakat tentu lewat Baitul Mal. Kita tidak menafikan mungkin selama ini mereka berzakat. Bisa jadi kadang lewat amal sendiri-sendiri ataupun lewat badan instansi yang lain. Tapi bagaimana kita pada hari ini memfungsikan Baitul Mal kita ini. Maka di tengah kita ini yaitu guru kita Abi Sibreh, yaitu Tengku Haji Faisal Ali, yang akan memberikan kepada kita bagaimana sih peran ulama dalam peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah ini. Sehingga yang ingin kita capai outputnya ialah bagaimana kesadaran masyarakat kita, khususnya Aceh Selatan, untuk berzakat. Indikatornya ialah setelah mereka sadar untuk memberikan zakat, tentu kesejahteraan umat kita di Aceh Selatan akan terwujud. Maka ini mungkin sekedar Abu yang bagaimana kiat-kiat yaitu peran para ulama kita dalam meningkatkan tentang zakat, infak dan sedekah ini. Mungkin waktu ini kita persilakan kepada Al-Mukarram yaitu Abu Ketua MPU. Baik, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat zakat yang mendengar dialog kami ini, tentu kesempatan yang cukup berharga bagi kita semua, karena di mana kita setiap saat dituntut untuk selalu mempelajari yaitu ilmu pengetahuan dari keseharian kita yang tidak ada mengenal batas waktu dan batas usia, juga tidak mengenal suku dan bangsa. Ilmu sangat penting bagi kita, sehingga dengan ilmu itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbicara tentang zakat adalah berbicara tentang upaya mengentaskan kemiskinan, upaya untuk kita berbagi. Jadi zakat ini kalau bisa kita lakukan dengan secara bersama-sama, maka setidak-tidaknya problem daripada umat Islam itu sendiri alhamdulillah bisa kita atasi dengan zakat itu sendiri. Prinsipnya adalah bagaimana kita ini yaitu melihat pemberian zakat ataupun pengelolaan zakat itu dapat menghasilkan sesuatu yang sangat bermakna bagi masyarakat kita, terutama sekali masyarakat yang selama ini sangat terbatas di dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks misalnya melanjutkan pendidikan anaknya ataupun dalam konteks pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Maka solusi salah satunya adalah zakat. Tentu teman-teman di Baitul Mal itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ada keterlibatan masyarakat, muzaki, orang yang mempunyai kelebihan harta untuk mempercayakan penyalurannya kepada Baitul Mal kita. Sahabat zakat yang dirahmati Allah, Baitul Mal banyak hal yang sudah dilakukan, mungkin karena keterbatasan informasi, keterbatasan media yang digunakan, sehingga teman-teman kadang-kadang tidak memahami bahwa apa yang telah dilakukan oleh Baitul Mal. Berbicara tentang zakat tentunya berbicara tentang keterlibatan ulama. Kenapa? Karena zakat ini adalah bahagian daripada nilai-nilai yang memang jadi konsen
para ulama kita, karena itu adalah bahagian daripada rukun keislaman kita yang punya tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya kita amalkan oleh diri kita sendiri, tapi juga kita mengajak masyarakat-masyarakat yang lain untuk mengamalkan yang kita sebutkan dengan yaitu menunaikan ibadah zakat itu sendiri. Pada dasarnya para ulama itu telah berpartisipasi yang cukup aktif, memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana mensukseskan kegiatan zakat di tengah-tengah masyarakat kita ini. Untuk MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, apa yang sedang kami lakukan itu sekarang ini kita lagi memperjuangkan dengan beberapa komponen lembaga di tingkat provinsi bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Aceh ini adalah zakat itu menjadi pengurang pajak. Dan itu sedang kita berjuang sampai dengan hari ini. Draft itu sudah sampai ke Kementerian Keuangan, tetapi belum ada respon yang cukup membuat amanah undang-undang itu terrealisasi dengan cepat. Jadi MPU dalam hal ini, para ulama di MPU bukan lagi dalam konteks menggalakkan masyarakat untuk berzakat di Baitul Mal, tapi sudah melangkah bagaimana zakat itu di Aceh harus menjadi pengurang pajak. Dan itu kita berjuang bersama-sama melakukan lobby-lobby dengan berbagai pihak, dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Keuangan, dengan Basnas. Nah, ini bahagian daripada tadi untuk menggalakkan orang-orang yang sedikit diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala ini, agar mereka lebih termotivasi untuk memberikan zakat. Nah, tentu kita di Baitul Mal juga ada beberapa hal menurut kami yang perlu kita coba selaraskan dengan keadaan yang ada. Pertama sekali harus gencar publikasi. Tentang pengumpulan dan juga pendistribusian. Itu harus gencar kita lakukan. Yang kedua juga kami berharap bahwa Baitul Mal itu lebih mengajak instansi-instansi yang lain, bahwa terutama sekali di dalam hal penyaluran asnaf zakat yang kita berikan kepada masyarakat itu. Jadi dengan sebab banyak orang yang terlibat di situ, tentunya nilai kepercayaan masyarakat itu akan lebih tinggi kepada kita. Dan juga Baitul Mal perlu melakukan inovasi-inovasi yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang akan memberikan zakat di kita. Mungkin para ulama MPU, khususnya MPU Kabupaten Aceh Selatan, kami berharap ini bisa bersama-sama dengan Baitul Mal, yaitu untuk terus menggelorakan zakat ini dan terus memberikan penyadaran kepada masyarakat kita bahwa salah satu yang akan menjadi sumber pengurangan kemiskinan itu adalah melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran. Terima kasih kepada Bu Ketua MPU. Yang disampaikan tadi ialah bagaimana peran ulama bersinergik dan juga Baitul Mal Aceh Selatan harus gigih, tidak hanya menanti ataupun menunggu, kalau bahasa jemput bola. Maka kemudian Pak Abu Ketua, kita melihat sekarang yaitu di Baitul Mal Aceh Selatan yang selama ini memang mereka sudah melakukan turun ke lapangan dan juga melakukan kegiatan pendistribusian zakat juga sudah dilakukan. Mungkin ada hal kiat-kiat yang lebih jitu. Ya. Baik. Yang perlu kita pahami bahwa dunia sekarang ini bagi sebahagian orang waktunya sudah nggak cukup. Jadi waktu yang Allah sediakan 24 jam. Tapi bagi sebahagian orang nggak cukup waktu 24 jam. Betul. Jadi makanya kita perlu melakukan sebuah terobosan, inovasi-inovasi yang membuat orang yang tadi tidak cukup waktu
tapi dia punya waktu untuk berbayar zakat. Punya waktu dia untuk memikirkan tentang zakatnya. Jadi dengan kemudahan-kemudahan yang kita berikan, misalnya sekarang ini zakat bisa diterima melalui kris, melalui banking, melalui seluruhnya, melalui ATM, bisa juga setoran langsung. Itu hal-hal yang harus kita berikan kemudahan kepada masyarakat. Yang kedua, agar kepercayaan juga meningkat, keterlibatan muzaki di dalam hal penyaluran zakat itu juga perlu kita buat peningkatan. Misalnya contoh, sekarang ini walaupun dalam konteks keterpaksaan, kepala-kepala dinas ini kan keterpaksaan karena ada undang-undang, kan? Tetapi itu harus kita hilangkan keterpaksaan itu, tapi betul-betul karena memang melihat bahwa ini sudah cukup bagus dikerjakan oleh Baitul Mal. Jadi sehingga dia bukan hanya atas dasar kewajiban, tapi dia itu juga akan memberikan pandangan-pandangan kepada orang yang lain bahwa sekarang Baitul Mal sudah seperti ini, Baitul Mal sudah seperti ini, cukup bermanfaat apa yang dilakukan oleh Baitul Mal, dan itu harus kita lakukan. Sponsor kegiatan kemasyarakatan, terutama sekali dalam dalam peningkatan sumber daya manusia, itu terus harus kita gelorakan dan mengajak semua teman-teman itu untuk lebih mau berpartisipasi. Misalnya kita di sini kan ada beberapa lembaga keuangan, ada beberapa lembaga keuangan kita di sini. Itu bagaimana dalam hal-hal tertentu kita mengajak mereka. Hari ini kami turun ke daerah sana melakukan ini. Kalau ada waktu kami berharap bisa bersama-sama kita ke sana. Jadi ini hal yang dilakukan oleh teman-teman di Basnas Pusat. Kalau misalnya saya memberikan zakat ke Basnas misalnya 100 juta, maka Basnas itu juga meminta kepada saya, kira-kira Abu ada nggak yang Abu ingin tunaikan zakat Abu ini kemana? Betul. Tapi tetap memenuhi unsur-unsur yang harus ditunaikan. Beliau akan merekomendasikan. Jadi saya akan berikan zakat kepada Baitul Mal, tapi dengan syarat kampung saya ini dibantu ini. Distribusinya. Distribusinya. Betul. Orang kampung saya 20 orang dibantu distribusinya. Jadi ini bagian untuk memberikan kepercayaan. Kalau tidak orang, dia bilang, saya nggak mau kasih uang kepada melalui Baitul Mal, biar saya kasih sendiri. Iya. Ambil sendiri. Ambil sendiri kan, orang-orang yang kaya kan. Tapi dengan sebab yang seperti itu tidak menghalangi dia untuk membantu saudaranya, tapi juga terdaftar dengan baik di Baitul Mal kita. Yang kita biasanya kan inovasi itu sangat kurang. Inovasi itu sangat kurang. Kreativitas itu sangat kurang. Kadang-kadang kita belum pernah membuat kegiatan-kegiatan misalnya untuk anak SD. Kan kesadaran anak SD misalnya untuk berzakat. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Bukan untuk anak SD-nya, tapi dilihat oleh orang lain. Ini sudah diberikan pemahaman zakat misalnya untuk anak-anak kita. Dia di pasar-pasar juga. Sekarang misalnya MPU itu kan melakukan sertifikasi halal. Kadang-kadang sertifikasi halal itu tidak diikutin oleh kemudahan-kemudahan yang diberikan. Bisa saja Baitul Mal misalnya kan memfasilitasi sertifikat halal untuk 20 usaha UMKM. Difasilitasi oleh Baitul Mal. Dengan sunah apa yang akan kita lihat. Jadi kita lihatlah usaha Baitul Mal, usaha UMKM mana yang akan kita lihat. Kita lihatlah UMKM yang sudah yang kita lihat perlu kita bantu dan memang baik, usahanya, pertumbuhannya bagus. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi sehingga orang-orang yang UMKM itu, kalau seperti itu kita bisa menunaikan zakatnya di Baitul Mal. Memang kita terbatas.
keterbatasan fasilitas ya, misalnya tidak ada mobil yang berdiri di seperti mobil bank gitu kan. Ya, betul. Mobil keliling. Mobil-mobil keliling gitu kan. Boleh. Tetapi walaupun tidak ada hal-hal yang seperti ini harus ada pemikiran bagaimana ke depan. Bagaimana ke depan itu harus. Hal lain, karena ini kita kepercayaan yang lebih banyak daripada pemerintah, maka aksi-aksi tahunan yang melibatkan unsur pemerintahan itu harus kita buat. Misalnya apa? Zakat award. Kan di akhir tahun kita buat zakat award. Jadi nanti bupati, ketua DPRK lah yang memberikan zakat award itu kepada siapa yang kita berikan. Benar. Dengan kriteria-kriteria yang memang itu akan menggugah orang untuk menunaikan zakatnya di Baitul Mal. Karena sekarang hasil investigasi orang memberikan zakat tapi tidak mau ke Baitul Mal. Iya, Itu saja. Alasannya kita tanya kenapa? Karena saya ingin membantu saudara saya. Iya, betul. Ingin membantu saudara saya. Maka sekarang inilah kita masuk. Kami mau Bapak kasih zakat ke kami berapa dan coba Bapak tentukan. Yang penting masuk dalam asnaf ini. Iya. Kami yang akan menunaikan kepada sasaran yang Bapak tentukan. Itu dia akan mau memberikan zakat kepada Baitul Mal. Apalagi insya Allah ke depannya kalau memang ini bisa kita wujudkan zakat pengurang pajak itu, maka akan berjalan cukup bagus. Iya. Jadi kami berharap zakat ini harus terus menjadi andalan kan untuk mewujudkan masyarakat kita yang bisa mengangkat martabat mereka itu sendirinya. Jadi kalau misalnya tahun ini kita bisa memberdayakan, beberapa tahun depan harus kita lakukan lebih peningkatan pemberdayaan itu. Mungkin itulah. Baik, Abu Ketua MPU, sahabat zakat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi nampaknya lebih disampaikan kepada kita bahwa Baitul Mal ini harus berbuat inovasi yang terus, kemudian juga memberikan sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Jadi kita tidak menafikan kenapa masyarakat tidak mau berzakat menyalurkan ke Baitul Mal. Dalam tanda petik bukan tidak berzakat, tapi penyalurannya ini mungkin kadang masih dalam kondisi ragu ataupun tidak yakin. Karena setelah mereka memberikan zakat ke Baitul Mal, bisa jadi dia yang sendiri yang sebagai muzaki itu tidak tersentuh, yaitu keluarga dan sebagainya. Yang jelas yang dalam sini 8 itu sangat menarik ini yang disampaikan oleh Abu Ketua. Yang pertama inovasi, yang kedua ada sebuah transformasi digital yang harus terus kita kembangkan untuk memudahkan akses bagaimana mereka membayar zakat. Tidak mesti, apalagi sekarang berhadapan langsung lewat banking ataupun ini kan mobile itu lebih cepat. Tentu pihak dari Baitul Mal lebih menggerakkan yaitu inovasi kepada transformasi digital itu untuk memudahkan. Tadi kan berbicara tentang pajak. Jadi dengan adanya kita gaungkan tentang zakat ini untuk Aceh, bahkan untuk Indonesia, mengurangi pajak. Bahkan bisa tidak lagi kena pajak orang Islam. Tadi kan kalau itu terjadi, saya pikir lebih masyarakat kita lebih mau membayar zakat. Nah, kalau sekarang saja kita harus bayar pajak itu 2,5% itu pajak, bahkan lebih, bahkan sampai 10% itu kita bayar zakat. Kalau membayar pajak, tapi kalau zakat cuma 2,5% yang kita keluarkan. Kemudian sedikit lagi, ini keberhubungan nih realita di lapangan nih, Bu Ketua MPU. Kalau kita melihat sekarang kan banyak yang ke Baitul Mal ini kan zakat profesi. Yang lebih mengarah ke situlah, zakat profesi tentu dari kantor dan sebagainya, instansi pemerintahan. Mungkin selama ini zakat profesi itu juga harus ada penguatan. Penguatannya tentu baik lewat kanun di kabupaten kota, juga dengan stakeholder kita terus berkontribusi sehingga saling menguatkan. Nah, jadi kemudian bagaimana nih untuk zakat-zakat yang di luar zakat profesi? Ini masih belum tersentuh, Bu Ketua. Kadang-kadang ada yang orang kaya sebagainya, biasa-biasa saja. Itulah yang kita sebutkan tadi.
bahwa harus ada pengembangan, harus ada inovasi tadi. Bukan kalau di zakat profesi ini saya rasa sudah selesai. Karena sudah selesai, kita sudah ada aturan yang mewajibkan itu dan sebagainya. Baik. Tapi zakat profesi ini tidak begitu besar potensi ketimbang dengan zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Betul. Di tengah orang-orang kaya yang kaya, ada di tempat dijarah. kita. Kan orang-orang yang berjualan yang namanya. Iya, betul. Tapi mereka ini bukan kadang-kadang memang ada yang tidak sadar tentang zakat, tapi ada yang sudah sadar tentang zakat, tetapi mereka kadang-kadang tidak mau, malas dan sebagainya. Jadi bisa saja teman-teman Baitul Mal mendatangi, jemput bola, bersilaturahim dengan mereka. Bisa memetakan orang-orang yang memang Allah berikan kemudahan. Nah, di situ kita buat pendekatan. Ada orang yang datang, Bapak ayo zakat, dan kami akan menyalurkan kepada saudara-saudara yang Bapak titipkan kepada kami. Kampanye kan. Kalau kampanye zakat ini mampu kita wujudkan seperti kampanye caleg sekarang ini, luar biasa. Benar. Luar biasa kan. Tadi di tukang becak ada tagline, ada stikernya, tunaikan zakat. Di boat juga ada, kan di mana-mana ada balihonya. Di murah meriah orang pergi kan zakat. Dan juga dalam rangka menciarkan zakat yang pernah kita lihat ini, kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, misalnya kita di sini ada Bank Aceh Syariah, BSI Syariah. Kan? Kita tidak meminta zakat dari mereka dulu, tapi meminta baju. Baju yang di situ tertulis BSI dan juga tertulis Baitul Mal tunaikan zakat. Yang itu kita bagi ke tukang becak di kemana-mana. Rizahnya seperti itu. Pas juga seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan. Ada beberapa lembaga vertikal yang sebenarnya mereka punya diberikan kewenangan untuk memberikan ke daerah, kan? Tapi kadang-kadang itulah tadi butuh pendekatan kita kepada mereka sehingga mereka mau menyalurkan itu. Saya tidak tahu selama ini misalnya kita ada nggak dari Baitul Mal membiayai ustadz ataupun tengku-tengku yang mengajar di LP. Iya. Betul. Jadi yang mengajar di LP. Jadi beliau mengajar di LP itu atas nama Baitul Mal, bukan atas nama individual bukan. Dan itu penting sekali juga. Di Baitul Mal itu di LP itu juga penting. Nah, jadi nanti orang-orang yang melihat bahwa kita keterlibatan di sini yang akan coba memberikan kepercayaan kepada kita. Insya Allah apabila ini kita gerakkan dengan yang baik, rasa ulama pasti akan menjadi lokomotif dalam hal apa yang bisa kita lakukan. Nah, demi untuk mensiarkan zakat ini menjadi bahagian yang akan bisa mengurangi kebutuhan masyarakat kita. Jadi kita tidak menginginkan bahwa zakat ini tidak terkelola dengan yang baik. Zakat ini harus kita kelola dengan yang baik, walaupun kanun kita mungkin ini juga nanti akan kita dorong adanya revisi kembali kanun itu. Jangan sampai kanun ini melebihi ketentuan-ketentuan fikih dalam ketatnya. Jadi semestinya kanun ini harus mewarnai fikih yang sangat longgar dalam hal pemanfaatan harta zakat. Ini harus kita upayakan. Kalaupun sekarang ini misalnya kita harus masuk ke APBK yang membuat tidak leluasa bergerak, nanti harus ada poin ataupun persentase anggaran yang di Baitul Mal ini bisa dilakukan dengan secara cepat. Itu yang harus kita lakukan, dan kami sudah berdiskusi di Banda Aceh melihat beberapa ketentuan kanun yang sangat ketat. Jadi membuat teman-teman Baitul Mal ini tidak bisa bergerak cepat dalam rangka membantu memenuhi keperluan masyarakat kita. Ini bukan salah kita, tapi karena aturan yang membuatnya seperti itu. Hal-hal yang terkait dengan zakat tuh di provinsi mungkin tahun ini tidak akan kita revisi dulu kanun itu, tapi beberapa item itu sudah masuk dalam pembahasan yang perlu kita revisi kembali. Memang tidak sempurna.
Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, sahabat zakat. Ayo, mari sama-sama kita mempercayakan zakat kita kepada Baitul Mal, amanah, dan sampai kepada sasaran yang ditujukan sesuai dengan ketentuan fikih kita. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Abu Ketua MPU yang telah memberikan yaitu pencerahannya kepada kita sahabat zakat, yang intinya para ulama sangat berperan untuk penguatan zakat dalam berbagai aspek, dan juga diharapkan kepada Baitul Mal terus gencar berinovasi dan memberikan gezah dan syiarnya berbentuk slogan dan inovasi yang lain. Semoga masyarakat sadar zakat dan berkontribusi untuk memberikan kesejahteraan kepada umat. Kemudian juga yang terakhir, sekali lagi inovasi kita. Terus kita jemput bola ke lapangan dengan penguatan yaitu basis juga di desa dan di kampung, sehingga semua kita bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai target kesadaran umat berzakat menyalurkan lewat Baitul Mal Aceh Selatan. Mungkin ini yang dari rangkuman yang disampaikan oleh beliau, yang intinya semua kita sahabat zakat, mari sama-sama kita kuatkan Baitul Mal untuk kesejahteraan umat kita semua. Karena zakat ini sebagai pemberdayaan umat dan juga memberantas kemiskinan sesuai dengan konsep yaitu syariah, konsep agama kita. Terima kasih kita berikan kepada Abu Ketua MPU, kita berikan aplaus kepada beliau yang telah mengisi kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.